kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, bagus sekali. Gimana tadi perjalanannya sampai ke sini? Alhamdulillah sangat lancar Bu, jalanan lengang gitu. Oke, bagus sekali. Ini sebelumnya apakah Anda datang ke ruang konseling Ibu karena kemauan sendiri atau ada rekomendasi dari orang lain? Sebenarnya ada rekomendasi dari orang lain bahwasanya di sekolah kita kan ada guru BK untuk menangani segala permasalahan pada siswanya. Jadi saya dapat rekomendasi dari teman saya karena dia sudah pernah melakukan konseling. Nah jadi saya dengan tertarik gitu karena saya mempunyai ketakutan. Jadi saya sangat tertarik untuk datang melakukan konseling ini. Oke, bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi. Nah, karena ini pertemuan pertama kita antara Ibu dengan Ananda, Ibu belum kenal Ananda, jadi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, untuk perkenalan, apakah dimulai dari Ibu atau Ananda terlebih dahulu? Dari saya aja. Oke, silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Siti Sri Rahayu, biasa dipanggil Ayu. Saya dari kelas 2 MIPA 2. Oke, Ayu dari kelas 2 MIPA 2. Oke, senang bertemu dengan Ananda Ayu. Baik, perkenalkan nama Ibu Senti Oktama dari Sibarani. Ibu merupakan salah satu konselor di sekolah kita ini. Oke, jadi baik, apakah sebelumnya Anda sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum Ibu. Oh, belum. Jadi karena Anda belum pernah mengikuti kegiatan konseling, baiknya Ibu menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling merupakan pertemuan dan hubungan intens yang terjalin antara konselor dengan klien. Konselornya adalah Ibu dan kliennya adalah Ananda Ayu. Oke, jadi tujuan daripada konseling ini adalah untuk mengentaskan dan mengefektifkan kembali segala sesuatu yang menjadi permasalahan dan ketidakefektifan yang dialami oleh klien. Kliennya yakni Ananda Ayu sendiri. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, bagus. Ananda, di dalam proses konseling Ananda tidak perlu khawatir apalagi sampai takut untuk menceritakan segala sesuatunya kepada Ibu, karena Ibu akan menjaga sebaik mungkin dan serapat mungkin segala sesuatu yang Ibu terima dari Ananda, dan Ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain tanpa persetujuan dari Ananda sendiri. Nah, di samping itu Ananda juga diharapkan untuk terbuka menceritakan segala sesuatunya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Ibu akan menjadinya sebaik mungkin. Selanjutnya Ananda juga diharapkan untuk sukarela. Artinya tidak ada keterpaksaan dari dalam diri Ananda untuk menceritakan kekaguman Ibu. Nah, waktu konseling kita Ananda mungkin kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, selanjutnya Ananda juga diharapkan untuk menyampaikan segala sesuatu yang menjadi permasalahan Anda, mengikuti aturan ataupun norma-norma yang berlaku. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi bisa kita lanjut ke tahap berikutnya? Boleh. Boleh. Jadi apa yang bisa kita bicarakan Ananda? Di sini Bu, saya mempunyai ketakutan pada ular Bu. Oke. Ular. Nah di sini saya takut pada ular nih sejak karena waktu SD itu pernah Bu, saya lagi bermain dengan teman-teman saya. Nah saat bermain itu tidak sengaja ular itu melintas di depan saya gitu Bu. Jadi saya tuh terkejut Bu gitu kan, ular melintas di depan saya gitu kan. Jadi saya takut gitu, udah ularnya pun lumayan besar Bu ular itu tersebut. Jadi membuat saya terkejut. Jadi siapa yang tidak takut gitu ya kan Bu, jalan di depannya gitu, ular tuh jalan di depan gitu kan, padahal lagi main-main gitu. Itu mulai dari situ saya takut sama ular. Oke. Jadi sampai sekarang kalau melihat ular, bagaimana reaksi Ananda? Melihat ular kayak langsung takut sih Bu, kayak langsung merinding gitu, langsung nggak mau melihat lagi gitu Bu. Sampai kayak gambar pun saya kayak takut gitu kalau melihat gambar saja gitu. Takut ya? Iya. Melihat gambar aja takut. Iya. Nah, di dalam proses konseling kita kali ini Ibu ada sebuah teknik untuk mereduksi ketakutan berlebihan terhadap terhadap sesuatu hal dalam diri individu ataupun diri manusia, ini Ananda sendiri. Nah, pada teknik ini atau metode ini kita menggunakan cahaya Ananda. Oke, boleh kita cobakan? Boleh Bu. Ananda sudah siap? Sudah. Oke, sebentar ya.
posisi ternyamannya. Oke, bagus sekali. Silahkan matanya dipejamkan. Oke, sudah. Sekarang silahkan fokus pada cahaya yang telah Ibu berikan. Berwarna apa? Putih, Bu. Putih. Selanjutnya warna apa? Masih putih, Bu. Oke. Selanjutnya Merah. merah. Oke, karena ia berwarna merah, maka Ananda tidak akan melihat kembali ular itu. Nah, setelah ini sekarang warna apa? Merah, Bu. Masih merah. Nah, setelah melihat cahaya ini, Ananda tidak akan memikirkan ular itu. Sehingga pada saat Ananda tidak memikirkan ular itu akan menjadi biasa saja. Karena ular itu sudah menjadi biasa saja, maka Ananda sudah tidak takut lagi terhadap ular. Selanjutnya, karena Ananda sudah merasa tidak takut lagi kepada ular, Ananda dapat membayangkan melihat gambar ular. Silakan dibayangkan melihat gambar ular. Sudah? Kalau sudah, silakan andukkan kepalanya. Oke, karena Ananda sudah membayangkan melihat ular, Ananda menjadi merasa biasa saja karena itu hanyalah gambar dan tidak berdampak apapun kepada Ananda. Karena tidak berdampak apapun, sehingga Ananda menjadi terbiasa saja dan tidak menjadi takut lagi melihat ular. Sekarang, silakan Ananda bayangkan kalau Ananda melihat ular dari jarak 2 meteran. Sudah dibayangkan? Sudah, Bu. Oke, karena sudah dibayangkan, silakan Ananda merasa rileks. Ambil posisi yang paling rileks. Tarik nafasnya. Tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas mendalam dan dikeluarkan. Oke, baik. Karena Anda sudah menjadi merasa lebih rileks, maka kita harus tarik nafas lagi. Sekali lagi, keluarkan. Sekali lagi. Oke, keluarkan. Sekarang cahayanya masih berwarna apa, Anda? Merah. Oke, karena cahayanya berwarna merah, maka sehingga Anda dapat membayangkan melihat ular dari kejauhan 2 meter dan merasa biasa saja karena ularnya tidak terdampak apapun. Sekarang Anda bayangkan kalau ular itu berada di depan Anda dengan tidak mengganggu apapun dari sisi Anda, sehingga ular itu menjadi biasa saja dan tidak berdampak apapun kepada Anda. Karena ularnya tidak berdampak apapun kepada Anda, maka Anda sudah menjadi biasa saja dan tidak takut kembali kepada ular itu. Bagaimana Anda kalau Anda sudah merasa biasa saja? Silakan angkat satu jari di sebelah kirinya. Oke, bagus sekali karena ularnya sudah merasa biasa saja. Bagus sekali karena Anda sudah merasa biasa saja terhadap ular, sehingga Anda sudah tidak takut lagi kepada ular. Karena Anda sudah tidak takut lagi kepada ular, sehingga Anda sudah merasa biasa saja ketika melihat ular. Bagaimana Anda? Apakah Anda sudah merasa biasa saja untuk melihat ular? Oke, karena sudah merasa biasa saja kepada ular, sehingga Anda sudah tidak perlu takut lagi kepada ular, karena ular tidak berdampak apapun kepada Anda. Oke, sekarang silakan ambil posisi rileks, tarik nafas kembali, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas kembali, keluarkan. Oke, sekarang silahkan Anda buka matanya secara perlahan. Oke, bagus sekali. Sekarang bagaimana perasaan Anda ketika sudah melihat ular? Udah biasa aja, Bu. Oke, karena biasa saja sehingga Anda sudah tidak takut lagi kepada ular. Iya. Oke, bagus sekali. Anda bagus sekali karya yang sudah Anda jalankan. Nah, apa yang sudah kita lakukan tadi itu diharapkannya akan berdampak baik kepada Anda. Nah, jika diukur dari angka 0 sampai di angka 10 sudah berada di angka berapa sebelum melakukan kegiatan konseling, ketakutan Anda sudah di angka mana? Pada sebelum tadi, Bu, Iya. sebelum melakukan konseling berada di angka 8.
konseling kita hari ini? Apa pengetahuan baru yang Anda dapatkan? Pengetahuannya, saya bisa melakukan hal tersebut tadi Bu di rumah sendirian. Karena kan itu mungkin karena pikiran-pikiran saya aja gitu Bu. Umpamanya kan tidak mengganggu saya, jadi ngapain saya takut gitu Bu. Oke, bagus sekali. Jadi menurut Anda apa kesan dan pesan yang Anda dapatkan dari kegiatan konseling kita hari ini? Kesannya saya bisa lebih baik lagi sih Bu. Habis itu saya bisa menghilangkan rasa ketakutan saya yang awalnya saya sangat takut. Sekarang itu ketakutan saya bisa menurun gitu Bu. Jadi saya sudah sangat senang sih Bu, ketakutan saya sudah hilang gitu atau udah menurun. Oke, bagus sekali. Saya juga sangat senang dan sangat mengapresiasi kemajuan dari diri Anda sendiri. Nah, Anda, apakah Anda tertarik untuk melakukan kegiatan konseling kembali? Bisa Bu. Nah, jika iya, kapan kita bisa lakukan